itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua buah lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nih ya, maksudnya jadi kita mau menentukan di mana sih posisinya si benda A, misalnya benda A ya, atau di mana sih posisinya rumahnya Tuti seperti itu ya. Dan selalu ada acuan adalah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Acuan ini biasanya tidak bergeser. Nah, ada dua buah sumbu ya, sumbu X disebut absis, sumbu Y disebut koordinat. Nah, kemudian ada yang namanya istilah kuadran. Nah, kuadran itu kita mulai dari kanan ke atas. Jadi adalah kuadran yang pertama, ini adalah kuadran yang kedua, ini adalah kuadran yang ketiga, ini adalah kuadran yang keempat ya. Apa sih fungsinya si kuadran ini? Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang si kuadran biasanya di SMA. Kalau di SMP kita hanya tahu aja nih, oh ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, berarti kita coba aja langsung sebelum soal-soal. Nah, jadi untuk menentukan posisi pada sistem koordinat, kita bisa menjelaskan berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalnya titik C. Titik C ini kakak bisa mendefinisikan posisi si C ini berdasarkan sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Misalnya titik C gitu ya. Titik C ini kalau kita lihat, kalau dari sumbu X dia ada di atas. Berapa satuan kita coba lihat ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa sebut titik C itu posisinya adalah 4 satuan di atas sumbu X ya. Dan karena dia posisinya juga tergantung dari sumbu Y, dia adalah satu satuan di kiri sumbu Y gitu ya. Jadi dia mesti ada dua definisi gitu. Di mana dia? Di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah. Contoh lain misalkan kakak punya titik D, titik B, di sini ya, titik B. Nah, ini titik B itu kalau kita lihat dia ada satu satuan di bawah sumbu X, berarti satu satuan di bawah sumbu X. Kemudian dia ada dua satuan di sebelah kiri sumbu Y, berarti dua satuan. Nah, di sebelah kiri sumbu Y ya. Nah, itu salah satu cara menampilkan data atau menampilkan posisi si titik ini. Nah, tapi nanti kedepannya kita akan memakai sistem seperti ini. Jadi kita akan makainya dengan titik C dan titik A ya. Titik A itu X, Y. Jadi kita mau tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, taunya dari mana? Kan kita lihat di sini. X-nya itu kita lihat dari sumbu X, berarti ini 1, 2, 3, 4. Karena 4 di sebelah kiri, kita bisa negatif 4. Koma, Y-nya kita lihat 1 di atas. Ya, 1, itu 1. Nah, jadi titik A itu kita bisa sebut posisinya di limit 4,1. Atau 4 di sebelah kiri sumbu Y, 1 di atas sumbu X ya. Jadi agak sedikit berbeda nih kalau kita pakai kalimat dan pakai angka, sistem koordinat seperti ini, kalimatnya jadi berbeda ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat titik-titiknya nih berapa. Contoh lagi misalkan titik E. Nah, titik E ini kalau kita lihat berarti X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, dia 4. Berarti 4, Y-nya adalah min 1, min 2, min 3, min 4. Kira seperti itu cara menampilkan dan menulisnya. Nah, kita coba aja contoh soal. Jadi pada diagram kartesius di samping, tuliskan semua titik pada kuadran 3. Ya, tadi kuadran 1 di sini, ya, kuadran 2 yang di sini, kuadran 3 yang di sini. Berarti semua titik di kuadran 3 adalah titik F dan titik I. Ya. Bagaimanakah posisi A dan B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini berarti cara penulisannya seperti tadi. Berapa di atas, berapa di kiri gitu ya. Oke, kita coba si A. Si A itu di sini, si titik A. Berapa satuan ya dia ya? Oh, dia 3. Kalau kita lihat 1, 2, 3. 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kalau di atasnya berapa nih? Dia di atas ya. Kita coba aja 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan di sebelah
atas sumbu X, ya. Bagaimana dengan si G? Ya, kita coba aja si G. Si G itu mana G? Oh, ini G ya. Kalau si G itu kalau kita lihat dia satu satuan di kanan, berarti satu satuan di kanan sumbu Y, dan dia adalah berapa nih? 1, 2, berarti 2 satuan di bawah sumbu X, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau menulis koordinat C dan D, ya? Kita mau menulis koordinat si C. Berarti berapa nih? C itu di sini ya. X-nya dia di 1, Y-nya di 2. Berarti 1,2. Si D. Si D. Kita lihat si D. D itu ini D ya. X-nya di negatif 2. Nih, X-nya di negatif 2, Y-nya di 1. Berarti negatif 2,1. Jadi gampang ya sebenarnya, sistem koordinat itu tidak sulit. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang D? Tuliskan titik dengan ordinat positif. Ordinat itu tadi Y ya. Y-nya positif, berarti di bagian atas. Udah, kita sebutin aja semua. Berarti kita punya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E ya. Ini positif, 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 positif. Nolnya mesti kita anggap positif. Kemudian yang E, absisnya negatif atau X-nya negatif, berarti di sebelah kiri. Berarti di titik A, titik B, titik F, dan titik E. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana kita membaca si diagram Cartesius. Sekarang kita coba kalau kita mau menaruh titik pada diagram Cartesius gitu ya. Gambarkan 3 titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X. 4 satuan di atas sumbu X berarti 1, 2, 3, 4. 3 titiknya di mana? Terserah, karena dia tidak memberikan referensi atau jarak dari sumbu Y-nya. Ya udah, berarti misalnya kakak taruh di sini. Nah, ini untuk yang A1. Kakak taruh di sini boleh. A2, kakak taruh di sini juga boleh. A3. Yang penting adalah 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian kita disuruh menggambarkan 2 buah titik yang berada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 2 satuan di sebelah kiri. Terserah, misalnya kakak mau di sini B1 sama di mana bawah misalnya boleh B1. Yang penting adalah di sebelah kiri ya, tidak dikasih tahu di mana. Sekarang gambarkan titik A yang berada 3 satuan di bawah sumbu Y X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. 3 satuan di bawah sumbu X, 1, 2, 3, 1 satuan di sebelah sumbu Y. Berarti di antara garis ini dari sumbu Y kita hitung 1. Nah, kita dapat sini ya. Ini adalah titik A-nya yang di soal D. Ya. Gambarkan titik C 2,-3. 2,-3. 2,-3. Oh, berarti di sini. Ya, X-nya 2, Y-nya -3. -4,3. -4 di sini. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, selalu X dulu, koma 3, 1, 2, 3. Nah, ini D1, ya titik C, ini titik D. Jadi seperti itu cara menggambarkan dari kata-kata kepada di posisinya di mana sih di sistem koordinat. Terima kasih telah menyaksikan semua video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.